Di awal renungan ini, saya mengutip satu penggalan dari dokumen resmi gereja. Bunyinya sebagai berikut. Kepada para bangsa, gereja diutus oleh Allah untuk menjadi sakramen universal keselamatan, untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hakiki yang sifatnya Katolik, menaati perintah-perintah pendirinya. Gereja sungguh-sungguh berusaha mewartakan Injil kepada semua orang. Apa yang kita dengar bersama ini adalah kalimat awal dari Mukadimah dari Dekrit ad Gentes dari Konsili Vatikan kedua tentang kegiatan misioner gereja. Para diakon pasti tahu dan harus tetap ingat bahwa gereja itu pada hakikatnya misioner, dan bahwa Injil bukan untuk disimpan tetapi untuk diwartakan. Itulah yang kita tangkap dari Evangelii Nuntiandi dari Paulus ke-6 ataupun dari Redemptoris Missio dari Paus Yohanes Paulus kedua. Mudah-mudahan para diakon juga cukup akrab menggeluti referensi dokumen gereja ini, bukan yang kalian tangkap dan screenshot dari media sosial. Saya mengajak kita semua, secara khusus para diakon, untuk menangkap pesan-pesan misioner dari ketiga bacaan suci yang dipadatkan dalam tema perayaan tabisan pada pagi hari ini. Pergilah, aku mengutus kamu. Pertama, panggilan dan perutusan itu selalu mengisyaratkan secara tegas satu komitmen pemberian diri yang total. Panggilan tidak pernah akan menuntun orang kepada suasana nyaman dalam dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk pergi memberi diri secara total, tidak bisa terbagi-bagi. Kedua surat Rasul Paulus kepada Timotius, yakni pertama Timotius dan 2 Timotius, memiliki ciri-ciri yang salah satu diantaranya sungguh bersifat personal dan amat afektif yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Saudara-saudaraku, rekan-rekan sekalian, para imam, terutama anak-anakku para diakon, ingat, jubah yang kita kenakan, kasula, stola yang kita pakai ini, sepantasnya tetaplah kita pakai dan menjadi salah satu petunjuk penting identitas diri seorang klerus. Tadi kita bersama-sama mengikuti pemberkatan seluruh perlengkapan yang kalian pakai. Itu semua menjadi ciri khas dan identitasmu. Jangan lepaskan atau tinggalkan jubah dan semua perlengkapan itu di sana atau di sini. Bisa jadi Rasul Paulus ingin mengatakan kepada para diakon, anak-anakku terkasih, juga mungkin kepada para imam dan termasuk saya. Dia katakan apa? Jangan lupa, kalian adalah kaum berjubah. Jika Timotius diingatkan untuk bawa pulang kembali jubah Paulus yang tertinggal di Troas, kita para imam ini sepantasnya memiliki satu solidaritas kemuritan bahwa kita adalah orang-orang yang berjubah. Ingatlah jubah mengingatkan kita sebagai orang yang memberi diri secara utuh kepada Kristus, Tuhan dan Guru yang memanggil kita. Karena itulah, putra-putraku terkasih, jubah, kasula, stola tetaplah jadi pakaian spiritual, pakaian religius, pakaian pastoral dalam tugas misionermu ke depan. Jangan pernah tertinggal atau ditinggalkan di rumah orang
sampai akhirnya tidak berjubah lagi. Saudara-saudaraku, mewartakan Injil dari kitab-kitab yang dibacakannya bagi Paulus adalah satu keharusan dalam tugas perutusannya. Komitmen misi menandaskan kepada kalian juga, anak-anakku para diakon. Kalian hendaknya mempunyai kepatuhan pada kitab-kitab, mempunyai kesetiaan mengakrabi pada Injil, kabar gembira pada Tuhan Yesus sendiri yang telah memanggil kalian. Sebab itulah seorang imam, seorang yang diutus mesti memiliki kualitas relasi yang intim dengan kitab-kitab, dengan sang firman sendiri, yakni Yesus yang memanggilmu. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Apa yang dimaksudkan? Seorang imam tetaplah seorang manusia. Namun bagaimanapun, oleh karena kasih dan penetapan Allah sendiri, seorang imam diambil dari manusia, ditetapkan Allah sendiri untuk tugas mempersembahkan korban. Karena itulah, putra-putraku terkasih, ingatlah selalu bahwa diri dan panggilan hidupmu ada dalam bingkai serentak isi persembahan dan korban. Semuanya demi umat Allah, semuanya diabdikan demi gereja, semuanya diabdikan demi keuskupan yang dicintai, demi nilai-nilai kehidupan, dan di atas semuanya demi martabat kemanusiaan yang mesti dimuliakan dan diselamatkan dalam tugas perutusan kita. Hidup kita sepantasnya menjadi silih atas kelemahan manusia, termasuk kelemahan diri kita sendiri. Umat Allah merindukan berkat, umat Allah merindukan kata-kata yang meneguhkan, umat Allah merindukan kata-kata yang membesarkan hati, umat Allah merindukan sapaan-sapaan yang menghempaskan rasa putus asa mereka, yang membuat mereka kehilangan pegangan dalam hidup. Itu yang dirindukan umat Allah dari para klerusnya. Sayang, sekiranya diri dan hidup kita sendiri melahirkan begitu banyak pertanyaan yang membingungkan serta mengecewakan. Seorang imam sebagai insan yang telah dipersiapkan masuk dalam proses untuk menjadi duta cinta kasih dan nilai-nilai, juga sebagai pangeran perdamaian, mesti menjadi tanda sukacita dan harapan bagi umat kemana ia diutus. Saya sebagai yang dituakan sebagai uskup, ya, untuk kalian anak-anakku para diakon, sedikit ingin menyambung, mengutak-atik kata-kata awasan Yesus bagi para muridnya saat ia mengutus mereka. Pertama, Yesus mengutus para muridnya itu sebagai anak domba ke tengah-tengah serigala. Apa maksudnya? Maksudnya agar kita mesti tetap lembut hati dan berdaya pikat pastoral. Jangan galak seperti serigala, apalagi melampaui serigala. Jangan. Yang kedua, Yesus bilang begini, jangan terlalu cemas dengan pundi-pundi atau bekal atau kasut. Tetapi anak-anakku terkasih, saya ingin melanjutkannya begini kepada kalian. Biarlah kita hidup apa adanya. Sekiranya rekeningmu mulai menipis, tidak usahlah mati-matian dengan cara yang tak elok menggendutkan rekeningmu.
Jangan juga mulai paksa-paksa siapapun agar kita dijamin secara material dalam tugas kita. Jika kita percaya sungguh dan berharap pada Allah, selalu ada jalan yang bisa kita temukan bagi pertolongan. Gereja umat Allah tetap merindukan imam-imamnya yang setia tanpa gelisah dalam melayani dengan sepenuh hati. Yesus mengingatkan, apabila masuk rumah orang, segeralah mengucapkan salam damai bagi rumah ini. Dan saya ingin mengatakan secara lain kepada anak-anakku para diakon, jadilah pembawa damai bagi rumah itu, damai yang menyejukkan, damai yang membuat rumah itu ada dalam kasih dan kesatuan. Janganlah menghadirkan atau kehadiran kita justru menjadi satu malapetaka dan sumber keretakan dan kehancuran bagi keluarga. Yang terakhir, pesan dari Injil. Yesus sebenarnya juga mengingatkan para murid itu untuk beradaptasi dengan keadaan rumah atau lingkungan di mana para murid itu diutus. Dan hal yang menarik untuk para murid dan juga hal yang menarik untuk kita para imam adalah makan dan minumlah apa yang dihidangkan kepadamu. Saya tak yakin bahwa apa yang dihidangkan oleh umat bagi pastor makan dan minum ala kadarnya, tidak. Saya yakin umat pasti akan menyediakan makan yang cukup untuk kalian. Kalian para diakon semalam sengaja di rumahmu, di rumah keuskupan, kami menyelenggarakan welcome dinner untuk kalian. Mau mengancakan itu kepada kalian, makanlah secukupnya. Saya memang lihat beberapa diakon semangat sekali tadi malam makannya. Tidak apa-apa, namanya welcome dinner ya, tidak apa-apa. Nah, yang ingin saya katakan anak-anakku sekalian adalah, ingat, makan ukur-ukur sedikit supaya tetap bugar untuk patroli ke tempat yang tak tersentuh kendaraan jenis apapun. Kalau perut dengan lutut sudah bersambung, tidak mungkin kita akan jalan. Dan lagi, para imam baru nanti, juga yang medior, apalagi yang senior, minum-minum boleh, tetapi sedikit-sedikitlah. Minum sedikit-sedikit, janganlah dibalik kalimatnya menjadi sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum.